Marilah kita membuka Mazmur 1, membacakannya berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudari semuanya ayat genap. Mazmur 1 seluruh ayat, saya ayat yang ganjil, saudara-saudari semuanya ayat genap. Marilah kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari semuanya, Shalom alaikum. Alaikum shalom. Di dalam kebiasaan gereja Katolik, kalau mendoakan Mazmur itu ditutup dengan doa kemuliaan. Itu merupakan kebiasaan yang sudah sangat lama, yang dipraktekkan di dalam iman Katolik, dan itu biasanya dipraktekkan di dalam doa yang namanya doa ofisi. Itu masuk dalam liturgi harian, yaitu doa brevir sebutan yang lain, atau kalau bahasa gampangnya itu sholatnya orang Katolik. Jadi orang Katolik itu punya sholat tidak hanya 5 tapi 7 waktu, lebih banyak daripada agama Islam. Tidak hanya sholat 5 waktu, sholat 7 waktu, yang menjadi wajib bagi kaum rahib. Itu 7-7-nya ini wajib. Maka kalau Anda pernah ke Rawaseneng pertapaan di Temanggung, mereka akan berdoa dalam 1 hari 24 jam itu 7 waktu, yang menjadi wajib bagi biarawan-biarawati 5 waktu, yang menjadi wajib bagi klerus 2 waktu, jadi pagi dan sore. Umat tidak wajib. Itulah perbedaannya dengan agama Islam. Kalau agama Islam umat diwajibkan, jadi tahu. Gereja Katolik tidak mewajibkan umatnya sholat 5 waktu atau 7 waktu atau 2 waktu, sehingga tidak tahu. Tapi kita bisa mengambil kebiasaannya itu saja. Kalau mendoakan kitab Mazmur, tutuplah dengan kemuliaan. Kebiasaan kecil, tetapi kebiasaan Katolik yang amat bisa kita lestarikan. Sekarang kita akan membahas kitab Yunus, kitab yang kecil. Tadi ada beberapa pilihan, Yunus bisa, kemudian Ester bisa, kemudian kitab Rut bisa. Oke, saya pilih Yunus saja. Ini kitab yang pendek, hanya terdiri dari 4 bab atau 4 pasal, dan dalam 1 kali pembacaan pasti akan segera selesai. Jadi karena perjumpaan juga waktunya hanya 1 kali ini, jadi tidak usah bersambung, 1 kitab selesai. Paling kurang nanti kita bisa membahas beberapa hal yang terkait dengan kitab Yunus, lalu akan lebih menelisik kitab ini supaya tidak lagi memandangnya sebagai kitab bina iman anak. Ya. Karena biasanya kalau bina iman anak itu kan diceritakan kitab-kitab yang gampang-gampang, ya, termasuk kitab Yunus. Semua anak bina iman tahu Yunus dimakan ikan, Yunus kemudian gitu dan seterusnya. Tapi apakah hanya seperti itu? Ya, apakah hanya untuk bina iman anak? Kalau begitu ya apa gunanya ditulis dan menjadi bagian dari Alkitab kita, ya. Yuk kita awali. Saya metodenya akan simpel saja, membaca dari awal sampai akhir dulu. Jadi kita baca seluruh kitab dalam 1 hembusan nafas. Dalam 1 hembusan nafas itu berarti ya artinya dibaca terus tanpa terputus. Kemudian nanti kita ulangi lagi membaca satu persatu mulai dari ayat pertama dan seterusnya sampai pada pasal yang keempat, selesai ayat yang terakhir. Urut saja ya, satu persatu, satu ayat. Jadi saya pertama kemana? Sini aja Pak ya. Sini ke belakang, lalu ke depan, pokoknya urut satu persatu ya. Kalau nanti misalnya yang berikutnya macet, langsung berikutnya nyambung saja supaya ayatnya terbaca terus. Marilah kita mulai membaca kitab Yunus. Kita mulai dari ayat yang paling awal.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berselurah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air,
segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Air laut naik sampai ke bibirku ini Segala air. Ini maaf Alkitabnya. Kalau gitu tidak Pakai B, dibaca, enggak, pakai yang dilipat TB, saja. pakai yang TB. Ya. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya dengan demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditumbal-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar
dan berlimpah kasih, setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, tanya, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, saudara-saudari, sampai di situ cerita Yunus selesai. Tetapi sebenarnya ini kisah yang nggak selesai. Coba perhatikan, coba rasakan bagaimana kisah itu berakhir. Ada dialog yang sangat intensif antara Allah dan Yunus. Pada saat Yunus menantikan semoga Niniwe ini hancur. Kemudian pada bagian terakhir, ayat 11, jadi bab 4 ayat 11, Tuhan mengatakan bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe kota besar itu. Lalu berhenti sampai di situ. Jadi ini kitab yang tidak selesai, kitab yang menggantung isinya, tapi justru untuk memancing setiap orang pembacanya untuk mulai mengamat-amati ini bagaimana akan berakhir kisah ini. Maka berdasarkan beberapa fakta yang muncul, para ahli membagi kitab ini menjadi 4 bagian dan ternyata pembagian bab atau pembagian ayat-ayat sangat tepat seperti pembagian blok-blok narasi, karena kitab Yunus termasuk kitab yang jenisnya narasi. Dan narasi itu ada babak-babaknya begitu. Kalau mau tahu tentang itu ahlinya ini Pak Stefanus nih kan. Drama-drama gitu ada babak-babaknya. Gampangnya kita pakai istilah saja yang umum, pembabakannya ada. Jadi babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat. Ada 4 babak dalam cerita kitab Yunus, meskipun babak yang keempat kisahnya tidak selesai. Kalau kita melihat pada ayat 1 bab 1, yuk kita kembali kepada ayat 1 bab 1. Dikatakan firman Tuhan datang kepada Yunus. Lalu kita lihat kepada bab 3 ayat 1, itu juga dikatakan datang firman Tuhan kepada Yunus. Ini pasangan. Jadi sudah datang di bab 1 ayat 1, di 3 ayat 1 datang lagi. Jadi ini mulai pada bagian yang sama persis. Ini yang disebut sebagai babak yang paralel. Jadi 1 dengan 3 itu paralel, yang 2 dengan 4 itu juga paralel. Artinya sebenarnya kitab ini dimulai dari bab yang ketiga ayat yang pertama. Karena pada bab yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya sampai Yunus dimuntahkan kembali ke darat, Yunus itu kembali lagi ke titik awal. Awalnya diberi firman Tuhan, tapi kemudian lari ceritanya
Selesai di awal, lalu kembali lagi ke titik awal yang sebenarnya itu awalnya tadi itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi pada bagian yang paling awal 1 dan 2 itu menceritakan bagaimana Yunus sendiri kemudian juga ditangkap oleh Tuhan meskipun dia lari kemanapun sampai ke ujung dunia. Lalu di bagian bab 3 dan keempat diceritakan bagaimana pertobatan Niniwe yang diprotes oleh Yunus. Yunus, sikap Tuhan diprotes oleh Yunus. Yuk kita awali dari bab 1 ayat 1 pelan-pelan, 1 ayat 1 ayat. Dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Itu ayat 1. Ada kata firman Tuhan, ada kata Tuhan dengan huruf besar semua. Ini satu istilah teknis dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kalau kita membaca kata Tuhan yang dicetak dengan huruf besar semua, itu suatu petunjuk di dalam cara mencetak bahwa dalam teks yang asli, perjanjian lama teks aslinya bahasa apa? Bahasa Ibrani, betul ya. Teks aslinya bahasa Ibrani itu berbunyi tidak ada bunyinya, tertulis bukan berbunyi, tertulis karena tidak ada bunyinya, tertulis YHWH kalau dilatinkan. Jadi kalau dilatinkan itu ada 4 huruf YHWH. Tulisannya seperti itu. Kalau dalam huruf Ibrani aslinya itu kitab Yunus kan aslinya Ibrani, tertulis 4 huruf juga. Yod he vav he. Itu kalau Ibraninya. Yod he vav he, begini tulisannya. Ya pokoknya gitulah. Tapi langsung aja bahasa dalam huruf Latin aja ya. YHWH. Yang sebenarnya itu tidak pernah dibaca oleh pemilik asli kitab Perjanjian Lama. Siapa pemilik asli kitab Perjanjian Lama? Siapa pemilik aslinya? Bukan orang Kristen loh ya. Orang Kristen kita itu mengadopsi dari orang Perjanjian Lama, yaitu umat Israel. Umat Israel itulah pemilik asli kitab-kitab Perjanjian Lama. Lalu karena orang-orang Kristen awal berasal dari orang-orang Yahudi pada masa awal, lalu karena kitab-kitab Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Mesias yang menurut orang-orang Kristen terpenuhi dalam diri Yesus, maka orang-orang Kristen kemudian juga menggunakan kitab-kitab Perjanjian Lama dan menganggapnya sebagai Alkitab. Kan begitu ceritanya. Jadi kita perlu sadari bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama aslinya saya katakan bukan dari gereja Katolik, karena dari agama Yahudi, dari orang-orang Israel. Tetapi kenapa orang-orang Kristen kemudian menganggap Perjanjian Lama juga adalah Alkitabnya? Karena orang-orang Kristen berpendapat, terutama para rasul yang kemudian dilanjutkan dalam pewartaan-pewartaan, ternyata apa yang tertulis dalam seluruh Perjanjian Lama ini terpenuhi dalam diri satu orang, yaitu Yesus dari Nazaret, yang kemudian dianggap atau dinilai sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, ruwet ini kalau kita cerita pada masa awal. Jadi karena orang-orang Kristen awal adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang Alkitabnya adalah Perjanjian Lama ini kemudian yakin percaya, oh Yesus dari Nazaret yang memenuhi semua nubuat dalam Perjanjian Lama. Itu awalnya. Bahkan sebelum Perjanjian Baru ditulis, orang-orang Kristen pada awal membaca hanya Perjanjian Lama. Saya beri kerangka waktu ya. Kitab yang pertama ditulis dari 4 Injil itu Injil Markus, kira-kira itu tahun 70 atau 60, ada yang berpendapat 60, ada yang berpendapat 70. Ya anggaplah karena kita teman 65 aja lah ya. Tawar menawar diambil tengahnya. Tuhan Yesus naik ke surga tahun 30. Jadi ada waktu, ada masa 30-an tahun, 40-an tahun, 3 atau 40 tahun. Orang-orang Kristen awal tidak punya satupun Injil, tidak punya satupun kitab Perjanjian Baru, sehingga yang dibaca adalah semua kitab-kitab Perjanjian Lama. Karena kalau mengadakan sinaksis atau fraksio panis, atau kalau kita dalam bahasa sekarang itu kurban misa atau perayaan Ekaristi, mereka selalu membaca kitab-kitab. Kitab mana yang dibaca? Ya Perjanjian Lama, karena Perjanjian Baru belum ada. Mereka membaca kitab-kitab Perjanjian Lama dalam kerangka inilah nubuat-nubuat untuk Mesias. Kurang lebih seperti itu. Nah Tuhan itu Yod He Vav He YHWH. Ini untuk membedakan dengan Tuhan
dalam huruf yang kecil, karena kalau Tuhan di dalam huruf yang besar itu adalah Tuhan Allah Israel yang dimaksud, yaitu nama yang diwahyukan kepada Musa. Pada saat Musa didatangi oleh Tuhan, pasti tahu ceritanya ya, yang ada semak yang bernyala tapi tidak terbakar itu loh. Semak bernyala kok nggak terbakar ya, gimana itu ya? Ya kira-kira lihatlah ini saya ya, jadi nyala gitu ya, nyala tapi tidak terbakar. Musa lalu diberi perintah oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir. Lalu Musa bertanya, nanti kalau mereka tanya siapa namamu, aku harus beritahu apa kepada mereka? Lalu Tuhan mengatakan, akulah aku adalah aku, atau dalam bahasa Ibrani Ahya Asyar Ahya, kemudian menjadi 4 huruf suci, Yod He Vav He, atau dalam istilah teknis namanya tetragrammaton. Tetra 4 gramaton tulisan, 4 tulisan suci yang tidak dibunyikan. Maka sampai hari ini orang Yahudi kalau ketemu tulisan Yud He Vav He itu tidak pernah membacanya, tetapi langsung menggantinya tulisan itu dengan bunyinya yang artinya adalah Tuhan, atau kalau bunyi aslinya Adonai. Jadi tulisannya YHWH, tapi ketika membaca mereka tidak mengucapkannya, langsung mengganti dengan Adonai. Adonai artinya Tuhan atau Tuhanku. Itulah kenapa ketika dicetak, kita mencetaknya dengan Tuhan huruf besar semua untuk menghormati pemilik asli kitab Perjanjian Lama atau tata cara, tata krama mereka membaca. Meskipun orang zaman modern sekarang ada yang mengutak-atik, dibilang itu bacanya Yehovah. Maka ada Yehovah Witnesses, ya, saksi Yehovah. Apakah itu membacanya Yehovah? Ya enggak juga, karena membacanya Adonai. Itu. Kalau urusan Yehovah dan Yahweh itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Apalagi kalau direkam nanti terus bisa penistaan agama. Sekarang apa-apa kan penistaan agama gitu. Tapi saya hanya mau mengatakan tulisan Tuhan yang dimaksud itu tertulis Tuhan huruf besar semua lebih daripada yang tertulis. Di dalam pengertian berarti kita bisa memahami pengertiannya yang berfirman ini Tuhan Allah Israel. Loh, apakah ada Tuhan yang lain? Apakah selain Tuhan Allah Israel ada Tuhan yang lain? Ada banyak. Banyak Tuhan itu banyak sekali. Maksudnya begini, jangan bingung dulu dan jangan kaget dulu. Kesadaran kita dan kesadaran orang Perjanjian Lama yang lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang zaman kuno 3000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, kesadarannya berbeda, cara memikirnya berbeda. Kita sekarang berpikir kurang lebih orang zaman modern ini berpikirnya kurang lebih sama. Tuhan itu hanya satu. Apapun Tuhannya satu, berbeda-beda dalam cara menyebutnya, dalam cara beragamanya. Tapi kesadaran orang modern, Tuhan itu Esa. Itulah kenapa Indonesia punya Tuhan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tidak demikian dengan kesadaran orang zaman kuno. Orang zaman kuno memang menganggap Tuhan itu di angkasa ada banyak. Ada Tuhannya orang Israel, ada Tuhannya orang Babilonia, dan ini Tuhannya berbeda. Ada Tuhan orang Yunani, ada Tuhan orang Romawi, ada Tuhannya orang Mesir, ada Tuhannya orang Kanaan, ada Tuhannya orang Persia, dan lain sebagainya. Seluruh dunia ini, setiap bangsa, setiap suku punya Tuhan masing-masing. Itu kesadaran orang pada zaman kuno. Yang pada ayat-ayat selanjutnya ini kita akan bisa melihat. Jadi kalau orang zaman kuno memahami di angkasa itu ada banyak Allah. Itulah kenapa contoh, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama yang lain, yang namanya kitab Exodus atau kitab Keluaran, pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, setelah mereka menyeberang Laut Teberau, kemudian mereka berjumpa dengan satu bangsa namanya bangsa Amalek. Tahu cerita itu pasti tahu ya. Ketika orang Israel berjumpa dengan bangsa Amalek, terjadi peperangan di padang gurun dengan bangsa Amalek. Nah, kemudian pasukan Israel itu menang ketika Musa mengangkat tangan. Jadi ketika Musa mengangkat tangan, pasukan Israel menang. Lama-lama mengangkat tangan kan capek ya.
Nah, ketika Musa sudah mulai bahasa Ibraninya itu cangkel, turun dia. Nah, begitu turun, pasukan Israel kalah. Lalu kemudian akhirnya dibuat siasat, Musa terus mengangkat tangannya, disangga Harun dan Hur di tangan kiri dan kanan, disangga dengan dipanggul begini sehingga Musa tangannya terus terangkat. Apa yang terjadi? Dalam kesadaran orang zaman kuno, kalau ada peperangan dua bangsa yang berbeda, Israel dan Amalek, contoh dalam perjanjian lama kitab Keluaran itu, ketika Israel menang, nah di langit sana Tuhan Allah Israel berhasil mengalahkan Tuhannya Amalek, Allahnya Amalek. Nanti ketika terdesak kemudian Israel kemudian kalah, kalah dia di langit sana, di awang-awang di angkasa sana, Tuhan Allahnya orang Amalek berhasil mengalahkan Tuhan Allah Israel. Ini kita sedang berbicara mengenai kesadaran orang ribuan tahun yang lalu yang perlu kita pahami kalau kita menelusuri Alkitab. Karena kalau kita membaca Alkitab, kita tidak bisa menggunakan pikiran kita sekarang untuk masuk dunia Alkitab karena nanti akan kacau. Karena Alkitab ditulis berdasarkan cerita orang zaman dulu, pemikiran orang zaman dulu untuk orang zaman dulu. Yang kemudian kita sekarang menikmatinya sebagai firman Tuhan, tetapi itu sudah berselang ribuan tahun yang lalu. Mentalitasnya sudah berbeda. Jadi itu dulu yang pertama, supaya nanti ketika membaca bagian bawah ini, kita lalu menjadi tidak bingung. Bab 1 ayat 1 menceritakan bagaimana Tuhan Allah Israel. Oh ya, Yunus itu tidak dikenal dalam kitab yang lain kecuali memang hanya muncul di kitab Yunus. Dan satu kali muncul di kitab yang lain, yaitu kitab 2 Raja-Raja. Kuisnya adalah silakan temukan di mana Yunus muncul di kitab 2 Raja-Raja. Carilah ya, kata kuncinya kitab kedua Raja-Raja. Hanya satu kali muncul, di tempat yang lain tidak muncul lagi. Yuk kita baca sekarang ya, ayat 2. Kita baca itu isinya perintah Tuhan ada persis di ayat 2. Dikatakan supaya Yunus ke Niniwe, kemudian dikatakan berseru kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan bahwa kejahatan telah sampai, tentulah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan supaya mereka berbalik dari kejahatannya itu. Tetapi ayat 3, Yunus pergi ke Tarsis. Di dalam peta modern, Tarsis itu kurang lebih ada di Spanyol, Portugal. Kurang lebih ya. Tarsis itu kalau nggak Spanyol, Portugal modern sekarang ini. Jadi itu jauh sekali. Pada masa kuno, Roma sudah dianggap ujung dunia. Itulah kenapa ketika Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Pada masa kuno itu Roma sudah dianggap ujung bumi karena saking jauhnya dari Israel. Dan memang jauh sekali. Ini lebih daripada Roma. Kalau kita tahu peta Mediterania seperti ini, Israel dan Palestina ada di ujung timur Mediterania, pantai paling timur dari Mediterania. Spanyol, Portugal, ujung barat, ujungnya ujung dari Mediterania. Jadi maksudnya yang mau dikatakan pada ayat 3 ini, Yunus pergi ke ujungnya ujung bumi. Ujungnya ujung bumi, karena Roma sudah ujung bumi, ini berlipat-lipat lebih jauh dari ujung bumi, sehingga boleh dikatakan simpelnya benar-benar Yunus mau sembunyi dari Tuhan, mau lari dari tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Lalu caranya dia berlayar, dan itu pelayarannya pasti melalui Mediterania atau Laut Tengah sekarang ini. Kota Yafo, kotanya masih ada. Kalau Anda pergi ke Israel sekarang, kota Yafo itu menjadi kota modern yang bernama Yafa atau Jaffa. Jaffa, Yope, Yafo itu kota yang sama. Pada saat kita membaca kitab Yunus, Yafo, nanti kalau kita membaca kitab Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul, kita menjumpai Rasul Petrus pergi salah satu kota bernama Yope. Jadi ini kota yang sama, Yunus pergi ke sana, Petrus pergi ke sana. Kalau kita sekarang ke Israel, kota Yafa
itu sekarang menjadi kota yang sangat modern setelah Tel Aviv itu. Kalau Yerusalem itu tetap kota tua, bangunan-bangunan banyak yang tua. Kalau kota-kota ini karena tepi pantai mereka banyak pencakar langit. Tapi kalau kita ziarah ke Israel, jarang sampai ke kota itu. Jadi ya, biasanya kita ke kota-kota yang kuno-kuno ya. Kita baca ayat 4 ya. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, itu yang dimaksud pasti laut Mediterania, ada badai besar, kapal hampir-hampir hancur terpukul. Itu dikatakan ayat 4, Tuhan yang menurunkan angin ribut. Di dalam pemahaman orang perjanjian lama, apapun yang terjadi di atas bumi langsung pada kendali Tuhan. Dalam arti langsung pada kendali Tuhan itu seperti seakan-akan Tuhan sewenang-wenang berbuat apa saja terhadap dunia ini. Datang angin, angin. Datang hujan, hujan. Datang banjir, banjir. Tapi tentu kita harus membaca ini di dalam mentalitas perjanjian lama. Di dalam ilmu modern kita tahu tidak seperti itu. Tuhan tidak sewenang-wenang, banjir, banjir, hujan, hujan, lalu bisa memilih kering, kering, enggak begitu. Tuhan menetapkan hukum-hukum, yaitu yang sifatnya hukum-hukum alam. Itulah kenapa kita kenal ilmu yang namanya meteorologi, yang bisa membuat prediksi-prediksi atas cuaca, perakiraan cuaca, karena Tuhan tidak sewenang-wenang dengan dunianya. Ada dunia yang teratur. Nah, ini ada perbedaan cara membaca. Jadi maksud saya adalah jangan tiba-tiba menyimpulkan berarti Tuhan mengatur sewenang-wenang dunia ini. Itu kesimpulannya keliru. Kalau membaca Alkitab, misalnya contoh berbasis pada Yunus 1 ayat 4, loh ada ayatnya, Tuhan berarti Tuhan bisa seenaknya menurunkan hujan. Lalu Tuhan bisa membalas dendam ya, ini orang katedral kurang misalnya nggak banyak, saya hujan terus 7 hari 7 malam, hanya wilayah katedral saja, nggak begitu. Kalau hujan itu memang karena pergerakan cuaca duniawi, bukan karena intervensi ilahi. Tetapi kalau pada zaman kuno, memang orang memandang yang ilahi bisa punya intervensi langsung. Ya, saya katakan intervensi langsung. Tapi kita modern memahami tidak demikian. Tuhan tidak intervensi langsung. Tuhan tentu mengatur hukum alam, tetapi tidak secara langsung dalam arti di sini hujan, di sini kering. Enggak begitu. Kalau begitu Tuhan kebanyakan kerjaan, ngurusin hujan gitu-gitu ya, ngurusin petir, ngurusin apa. Hukum alam diatur, alam bergerak menurut hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Tetapi untuk memikirkan seperti itu kan kita butuh ribuan tahun untuk sampai pada pemahaman seperti itu. Sedangkan orang zaman kuno, pokoknya yang ilahi punya intervensi langsung terhadap dunia. Itu sinonim atau contoh similar sama dengan peperangan tadi. Contoh sekarang Ukraina sama Rusia perang. Kalau orang perjanjian lama memahami Tuhannya yang di atas yang menang, yang mana yang menang yang di bawah ini. Masalahnya keduanya sama-sama Kristen. Lalu Tuhan siapa yang berantem di atas gitu? Ukraina Tuhannya Kristen kan gitu. Rusia juga sama-sama Kristen, sama-sama Ortodoks pula. Berarti Tuhan siapa yang berantem? Enggak begitu ceritanya. Nah, ini cara memahami kitab sehingga tidak simplifikasi lalu mengatakan berarti Tuhan punya kuasa apapun. Betul, Tuhan memang punya kuasa apapun, tapi dalam hal-hal tertentu Tuhan telah menetapkan hukum yang memang berlaku sesuai dengan hukum yang ditetapkan Tuhan. Kalau kita memahami iman dengan cara lebih baik seperti itu, lalu misalnya kita meninggal oleh keluarga kita tidak akan sampai protes dan marah kepada Tuhan. Karena kita tahu kematian adalah berhentinya fungsi-fungsi organ. Bukan dalam arti Tuhan nyabutin nyawa satu-satu gitu, enggak begitu gitu loh. Kenapa engkau ambil papaku ya Tuhan? Ya karena detak jantungnya berhenti kata Tuhan. Gitu loh, ya gitu ya. Ini cara memahami Alkitab, tapi sekaligus juga berpola pada ilmu pada zaman sekarang ketika kita makin banyak bisa memahami dunia ini. Orang 2500 tahun lalu zaman Yunus atau zaman perjanjian lama, pemahaman tentang dunia ini tidak banyak. Ilmu tidak banyak.
Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini dikembalikan begitu saja, ini pasti supernatural. Contoh wabah, dalam cara memahami wabah. Wabah itu supernatural atau natural? Saya minum dulu. Wabah apapun, tidak perlu ditanya wabah apa, karena wabah apapun. Natural atau supernatural? Wabah itu natural. Tetapi tidak demikian orang pada zaman kuno. Orang pada zaman kuno wabah itu supernatural, disebabkan oleh semacam makhluk gaib dari atas, apapun sebutannya, dewa, dewi, malaikat, Tuhan, Allah, apapun, lalu yang menyebarkan virus itu kemana-mana. Nah, ini cara memahami dunia yang tidak selalu langsung klop dengan pemahaman orang zaman kuno. Jadi membaca Alkitab itu memang perlu hati-hati, kalau tidak kita menarik makna satu ayat dengan memaksakan pemikiran kita pada ayat tersebut. Atau kita menarik satu ayat itu dengan mengartikan ayat itu di luar konteksnya. Contoh ayat 4. Orang bisa mengambil kesimpulan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, berarti Tuhan bisa berbuat apapun di dunia ini semau-mau Tuhan dan sewenang-wenang Tuhan. Kita tahu tidak demikian. Kita tahu tidak seperti itu cara kerja dunia ini. Inilah yang disebut fides et ratio. Iman itu memang perlu dilengkapi dengan rasio akal budi, karena akal budi membantu kita memahami iman dengan lebih baik. Nah begitu. Kalau iman tidak dengan akal budi repot. Contoh pada waktu awal kemarin itu wabah virus menyerang, lalu orang, ya Tuhan kenapa virus ini menyerang? Ya kalau kamu bersin, orang menghirup bersinmu ya menyerang kata Tuhan. Begitu saja, karena memang cara kerja virus pindah satu ke tempat yang lain lewat begitu. Ada droplet kena orang lain pindah. Lalu Tuhan di atas mengatakan, kenapa kamu nyalakan saya? Memang hukum dunianya begitu. Maka kalau kamu diberi otak dan pikiran, bagaimana mencegahnya? Masker, protokol kesehatan, cara kerja dunia yang dipahami, itu kemudian membuat kita mengerti lebih baik. Nah itu saya mau juga sedikit menjelaskan supaya mentalitas perjanjian lama dan mentalitas kita yang berbeda terjembatani. Karena kalau kita membaca Alkitab begitu saja, ada banyak hal tidak terjembatani. Loh berarti Tuhan bisa bekerja lewat mimpi? Ya bisa. Contoh kalau kita membaca kitab dalam perjanjian lama, kan ada yang bermimpi Yusuf itu ya, Yakub ya. Berarti setiap kali mimpi kamu merasa ini dari Tuhan. Ya nggak begitu, gitu, nggak begitu, nggak otomatis begitu. Nah gitu maksudnya. Yuk kita lihat sekarang ayat 5 ya. Nah ini ada sambungnya kepada yang saya terangkan di ayat pertama tadi. Tuhan huruf besar semua, Yudhevah Allah Israel. Maka dikatakan yang di ayat 5, awak kapal berteriak-teriak kepada Allahnya. Allahnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia dicetak dengan huruf kecil Allahnya. Meskipun dalam teks asli tidak ada perbedaan antara Allah huruf kecil dan Allah huruf besar, karena Allah dalam bahasa Ibrani berbunyi Elohim. Jadi ini dikatakan masing-masing berteriak kepada Elohimnya, kepada sembahannya masing-masing, itu maksudnya. Berarti ini kita bisa menyimpulkan di dalam ayat 5 ini, awak kapal ini terdiri dari berbagai-bagai macam bangsa, bukan hanya orang Israel, sehingga setiap orang tadi berdoa kepada sesembahannya. Allah, atau dalam istilah bahasa Ibraninya Elohim, atau dalam istilah Yunaninya kalau kita membaca perjanjian baru Theos, Inggrisnya God, itu digunakan berbeda dengan kata Tuhan. Masalahnya di Indonesia kalau kita menggunakan kata Tuhan disamakan dengan kata Allah, lalu menjadi kacau. Contoh yang di buku PPKN kemarin, Tuhannya adalah Allah Trinitas, Yesus dan Maria, ada kata Tuhannya. Kan saya kritik, Tuhannya yang dimaksud yang mana? Tuhan dalam arti Lord atau dalam arti God. Itu berbeda. Itu berbeda. Nggak menyadari kan bedanya? Itu berbeda. Tuhan
dan Allah itu dua kata yang di Indonesia disamakan, tetapi kalau kita membaca Alkitab, dua makna yang tidak disamakan. Itulah kenapa kalau kita membaca surat-surat Paulus, saya kasih contoh saja, ini agak ngacak nggak apa-apa, tapi supaya paling kurang sedikit membuka. Yuk kita baca surat-surat Paulus yang mana saja, pengennya yang mana, yuk pengennya yang mana. Asal buka saja. Saya membuka ketemu Galatia, ya sudah kita ke Galatia. Yang mana saja ada, jadi surat Paulus yang manapun itu akan menemukan perbedaan itu ya. Saya membuka pas Galatia, kita supaya sama kita buka Galatia ya. Silakan dibaca pada ayat yang pertama, siapa saja boleh silakan. Satu sampai 4 ya. Salam dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ya, perhatikan ayat 3, perhatikan baik-baik. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, stop sampai di situ. Perhatikan. Saya ulangi ya, simak baik-baik. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, yaitu Bapa, dan dari Tuhan. Jadi kalau Allah itu berarti God. Bapa, kalau Tuhan berarti Lord. Yesus Kristus. Beda. Bedanya apa? Saya membiarkan kamu bingung dulu, kapan-kapan kita bahas, karena bukan tema itu sekarang ya. Masalahnya di Indonesia dalam obrolan sehari-hari, Tuhan dan Allah disamakan. Padahal Alkitab mengatakan itu berbeda, artinya dua makna yang berbeda. Satu lagi contoh, setelah Galatia kita bisa membuka Filipi ya. Ya, kita bisa buka Filipi. Saya baca langsung pada ayat 2, Filipi 1 ayat 2 ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu kalau dalam bunyi asli Allah Bapa kita, Allah di situ teks yang Allah itu bunyinya Theos, God. Nah kemudian dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di situ itu bunyinya Kyrios, Lord. Jadi dari God dan Lord berbeda. God mengacu pada Bapa, Lord mengacu pada Yesus. Bagaimana persisnya? Bukan tema kita. Masalahnya kalau di Indonesia itu disamakan, ya Tuhan Allah sama loh, jadi sama gitu. Beda gitu. Beda tapi dalam arti beda secara pemaknaan. Itulah kenapa sekarang kembali ke kitab Yunus ya, itu kalau dibahas nanti itu malah 1 jam sendiri ya, kitab Yunusnya nggak kebaca ya. Itulah kenapa pada kitab Yunus pada ayat yang kelima awak kapal berteriak-teriak kepada Allahnya. Kepada Allahnya. Jadi Allah merujuk pada sesembahannya. Yang tadi kita sudah bahas, untuk orang perjanjian lama di atas itu ada banyak Allah menurut bangsanya mereka masing-masing. Tetapi kemudian Yunus turun dan tidur nyenyak. Ayat 6 ini aneh. Dikatakan nahkoda, berarti nahkoda bukan orang Israel karena dia berdoa kepada Allahnya sendiri. Entah orang apa, teks tidak menceritakannya. Tapi yang pasti adalah non-Yahudi atau dalam istilah orang Yahudi sendiri goyim. Kalau bahasa Inggrisnya itu pagan atau bahasa Latinnya paganus. Orang non-Yahudi, kalau istilah yang kadang-kadang dipakai kafir tapi bukan kafir, mereka punya sesembahan tapi lain maksudnya. Orang goyim ini ayat 6 memperingatkan, coba lihat. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Ini aneh sekali. Aneh karena seorang Nabi Israel diajari berdoa oleh orang bangsa lain. Jadi rupanya Yunus ini percaya kepada Tuhan tapi nggak percaya-percaya amat.
Jadi Yunus percaya kepada Tuhan, Allahnya Allah Israel, tapi ternyata nggak percaya amat. Gitu. Anda nggak tersindir membaca kitab Yunus. Anda baik-baik saja membaca kitab Yunus. Kalau saya kok tidak baik-baik saja. Jadi ini aneh. Ayat 6 ini sindiran bagi setiap orang yang membaca kitab Yunus. Ternyata seorang nabi Israel, nabi loh ini. Nabi itu di atas rakyat umumnya, di atas umat umumnya kan. Nabi Israel diajari berdoa oleh bangsa Goyim non-Israel yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, diajari berdoa. Artinya Yunus ini percaya pada Tuhan tapi toh tidak percaya-percaya amat. Ini kata kuncinya ya. Percaya pastor, percaya. Tapi nggak percaya amat gitu. Mau bukti? Mau bukti nggak? Sekarang kita terapkan pada masyarakat kita atau umat kita Katolik. Percaya Yesus, percaya, haleluya saudara. Tapi nggak percaya amat juga gitu. Percaya sih percaya, tapi nggak percaya amat. Buktinya apa? Misa ya misa, berdoa ya berdoa, minta ya minta, novena ya novena. Ya tapi datang juga ke kekuatan-kekuatan lain yang katanya melancarkan usaha. Iya apa enggak? Kalau di ruang ini enggak ada ya. Ini orang yang lain. Orang lain. Jadi rupanya kita diminta bercermin pada kitab Yunus. Oh iya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kok yang nggak percaya amat juga gitu. Itu yang saya katakan, percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada iman kita, tapi toh nggak percaya amat. Gitu. Nah ini satu poin yang bisa kita ambil di situ ya, satu poin yang bisa kita ambil di situ. Kita ini percaya, tapi nggak percaya amat atau percaya bener gitu. Atau percaya beneran seperti contoh ketika dalam cerita perjanjian baru, cerita yang lain, yang perempuan 12 tahun perdarahan, kalau ku pegang jubahnya saja, aku akan sembuhkan begitu. Nah ini percaya yang bukan percaya kurang, percaya betul. Atau dalam bacaan yang harian, yang hari Rabu kemarin, ada seorang ibu dari Sirofenisia ya, itu yang kemudian Tuhan katakan tidak pantas memberikan roti untuk anak-anak, diberikan kepada anjing. Lalu akhirnya Tuhan mengatakan ya karena imanmu itu. Jadi orang dari bangsa lain justru seringkali lebih beriman. Orang yang di luar kalangan yang formalnya beriman, nah itu. Tirus dan Sidon, Sirofenisia itu di luar orang Yahudi. Konteks Injil, konteks orang Yahudi. Jadi kalau kita samakan dengan zaman sekarang, konteks kekristenan atau lebih sempit kekatolikan. Itu semua orang Tirus, orang Sidon, nahkoda yang diceritakan, itu bukan orang Kristen, bukan orang Katolik. Kalau kita terapkan kepada sekarang. Tapi bisa jadi mereka lebih beriman kepada Tuhan daripada yang formalnya aja. Kita ini kan formalnya ya. Beriman itu kan formalnya ada, tapi apakah kenyataannya beriman kan substansinya kan belum tentu ya. Nah, aksidennya, luarnya ya, materianya, formanya berbeda. Dalamnya itu soal lain. KTP-nya itu ya. Jadi ayat 6 ini asik sekali. Ayat 6 ini orang bangsa lain lebih beriman daripada Yunus yang seorang nabi. Jadi kalau kita ngaca ke kitab Yunus, malu aing gitu. Lanjut ayat 7 ya. Lalu diundi, ayat 7 dikatakan, mari kita buang undi. Nah, membuang undi memang kebiasaan mentalitas orang zaman kuno. Itu yang saya katakan tadi, ada gap antara kita dan orang zaman kuno. Mengundi menunjukkan bagaimana yang di atas mau bicara ke dunia manusia. Itu juga dilakukan oleh orang Israel. Itu juga dilakukan oleh para rasul. Yuk kita buka ya. Kisah Rasul 1 ya, untuk sedikit memberi gambaran. Orang Israel punya dua batu yang namanya Urim dan Tumim.
Dari Tuhan pengen apa? Diundi peruk gitu. Nah kemudian sebagai orang-orang Yahudi, para rasul masih membuang undi. Yuk kita baca. Yaitu pada Kisah Para Rasul 1 persisnya. Mari kita lihat pada ayat 23 dan seterusnya ya. Khususnya pada ayat 25 ya. 25 terus sampai 26 ya, langsung saja pada ayatnya ya. Ringkasnya ada dua orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang bernama Justus dan Matias. Ada dua pilihan untuk calon pengganti Yudas Iskariot. Langsung 25 ya, untuk menggantikan Yudas. 26 ya, langsung fokus 26. Lalu mereka para rasul membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Berarti cara mengundi rasul yang menggantikan Yudas dengan cara mengundi. Jadi undian. Tapi ini mentalitas pada zaman dulu. Tidak bisa kemudian ditetapkan sekarang begitu saja gitu maksud saya. Karena pemikiran orang zaman dulu, undian itu cara yang dipakai dari atas untuk menunjukkan kehendaknya di atas muka bumi. Jadi jangan bertanya, kok sekarang nggak pakai undian lagi pastor gitu. Itu 2000 tahun lalu, ya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita bawa langsung untuk zaman sekarang, tapi intinya yang kita bawa. Intinya adalah memohon Tuhan yang menunjuk. Itulah kenapa bahkan pemilihan paus pun juga nggak pakai undian, tapi pakai nulis pemilihan gitu. Nggak pakai undian. Kok nggak pakai itu ya pastor ya? Yaitu orang kehendak 2000 tahun lalu. Ada gap kebudayaan, gap mentalitas, dan gap kebudayaan yang berbeda. Nah ini saya sedikit juga memberi cara membaca Alkitab, tidak melulu Alkitab isinya, tapi caranya juga. Jadi kalau kita sekarang, jangan membaca Alkitab kemudian Tuhan mau bicara apa? Wah, cus gitu. Saya tidak menyindir siapapun, tapi itu cara orang 2000 tahun lalu gitu. Kalau kamu baca Alkitab tiap hari, kalau kamu makin mengerti isi Alkitab itu, kitab-kitabnya di mana, membuka ngawur itu pun sudah tidak fair. Karena kita tahu letaknya ada di mana gitu. Jadi kalau agak-agak ke belakang kayaknya kitab-kitab ini mulai Yudas dan Wahyu gitu. Ya, karena kita tahu letaknya di mana gitu. Berarti sudah tidak fair kan? Kecuali orang nggak pernah baca Alkitab, ya benar-benar gini dia nggak tahu. Cari kitab Matius, dia cari paling depan, ya itu pasti nggak pernah baca Alkitab gitu. Tapi kalau kita makin tahu baca Alkitab, kita tahu kalau membukanya tangannya di sini, ini sekitar kitab-kitab Keluaran ini gitu. Tuh kan Keluaran. Iya gitu. Nah gitu yang saya maksudnya. Nah, itu boleh dipakai kalau kamu hidup 2000 tahun lalu gitu loh. Itu seperti orang kemana-mana jalan kaki. Kita nggak jalan kaki lagi sekarang. Kita naik motor, naik mobil, naik pesawat ya. Tuhan Yesus jalan kaki, kita jalan kaki. Tuhan Yesus naik keledai, kita bukan, itu 2000 tahun lalu. Ada hal-hal yang 2000 tahun lalu harus tidak lagi kita pakai, ada yang diteruskan. Inti sarinya itu yang diteruskan. Kembali kepada kitab Yunus, tadi hanya saya mau mengatakan undian itu cara yang dipakai orang zaman dulu untuk mengetahui kehendak dari atas. Atas itu macam-macam ya, dewa, Allah, apapun lah itu pokoknya. Karena pada zaman kuno sekali lagi ada banyak Allah di angkasa. Lalu dikatakan Yunus yang kena undi. Perhatikan ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9. Setelah orang bertanya, Yunus mengatakan sahutnya kepadanya, sahut Yunus, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit. Perhatikan. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Dia mengatakan, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Kenapa? Coba lihat kalau kita kembali ke ayat 3, apakah itu perbuatan orang yang takut akan Tuhan? Ayat 3, kembali ke ayat 3, silakan lihat ayat 3. Dia dengan bangganya mengatakan, aku Ibrani, takut akan Tuhan. Tetapi ayat 3 mengatakan, kebalikannya. Nah ini baru sampai di bab 1 loh ya.
Apakah Anda nggak merasa tersindir kalau baca kitab Yunus? Tersindir enggak? Kita ini kan sering manggung kan, cari panggung kita ini gitu. Kayaknya yang gimana gitu, wah, sok yang paling beriman, sok yang paling suci, keren. Padahal di belakang kita bersiap-siap pergi dari hadapan Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Jadi kitab Yunus yang tampaknya kitab bina iman anak, itu ada banyak poin-poin yang ini baru sampai pada ayat yang keberapa? 9, baru ayat 9. Kita bercermin, oh bisa jadi aku seperti itu gitu. Di depan orang banyak, yang tampak, yang kelihatan. Seperti mengatakan, aku takut akan Tuhan. Wah, kelihatannya ya, yang terlihat itu, yang terlihat. Tapi sesungguhnya kita bisa jadi seperti ayat 3, yang bersiap-siap pergi dari hadapan Tuhan. Kuncinya apa? Hidup batin. Kalau hidup batin Anda buruk, kita terjebak pada situasi seperti ini. Beragama, agama panggung. Agama hanya menjadi panggung bagi kita, yang tidak lain seperti yang dikatakan Nike Ardila, panggung sandiwara. Ya. Agama ini panggung sandiwara. Kelihatannya hebat di panggung, karena agama kita pakai sebagai panggung. Yunus menggunakannya sebagai panggung. Ketika ditanya, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Ayat 3, dia meninggalkan Tuhan. Berani-beraninya dia ngomong begitu di hadapan orang-orang itu. Padahal sebenarnya pembaca, yaitu kita, tahu ini tuh kabur dari hadapan Tuhan. Kok masih bisa ngomong begitu? Keren kan Yunus? Keren nggak? Ya itu kita, sama-sama keren dengan Yunus. Iya, itu kita gitu. Keren nggak kita? Keren, kita memang keren. Ngomong-ngomong waktunya masih nggak ya ini ya? Jangan-jangan udah habis nih Pak. Ya, jam 6 habis ya Pak ya? Ya sudah, pokoknya sampai di manapun, kalaupun nggak sampai pada bab terakhir ya sudah ya, sampai dimanapun gitu ya. Nah ini poin yang kedua yang bisa kita pelajari ya. Tuhan yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Nah ini ada ironi selanjutnya. Perhatikan bahwa Yunus mengatakan Tuhan, huruf besar semua, berarti Yod-Heh-Vah-Wah, Allah Israel, Allah yang empunya langit, yang menjadikan yang angkasa, Allah yang menjadikan lautan dan daratan. Kalau Tuhan yang menjadikan lautan dan daratan, berarti Tuhan menguasai semua lautan. Kalau Tuhan menguasai lautan, Yunus pergi melalui lautan sampai ke ujung yang terjauh, mungkin nggak ditemukan oleh Tuhan? Mungkin. Mungkin karena Tuhan penguasa lautan. Ini aneh sekali kan? Jadi antara apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan itu jauhnya Tarsus dan Yafo tadi gitu loh. Dia mengatakan aku orang Ibrani, Tuhan yang menjadikan lautan dan dikatakan mempunyai langit, lautan dan daratan. Terus pertanyaan kita, kalau kita bisa ketemu dengan Yunus sekarang ini ya, Nus. Kalau lu tahu Tuhan menjadikan lautan dan dia menguasai seluruh lautan, terus ngapain kamu lari? Kamu lari ke sana itu kan bakal ketemu juga gitu. Ini pembohongan kan sebenarnya. Nomor 3, malu nggak baca kitab Yunus? Malu nggak baca kitab Yunus? Kita ini kadang-kadang berbuat, Tuhan tuh buta, Tuhan nggak ngerti gitu. Padahal tuh dalam iman kita Tuhan mengetahui segala sesuatu, bahkan yang paling tersembunyi. Kalau kita membaca Injil Matius itu, kalau berdoalah masuk kamar, Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Ya gitu ya. Jadi yang tersembunyi pun dilihat. Tapi kadang-kadang kita pun kan seperti Yunus, kita tahu Bapa melihat yang tersembunyi. Seakan-akan kita, kalau bahasa Sundanya ngabobodo gitu loh. Gitu enggak sih? Ngabobodo Tuhan gitu. Seakan-akan Tuhan tuh nggak lihat, nggak menjangkau ketika berbuat ini dan itu ya, seakan-akan Tuhan tidak mampu menjangkau itu. Sama seperti Yunus. Kok seakan-akan Tuhan tidak mampu menjangkau karena Tuhan
Dia pergi jauh padahal Tuhan menjangkau itu. Nah itu sudah ada 3 sindirannya. Jadi kalau membaca kitab Yunus itu saya sebenarnya kesel karena penuh dengan sindiran gitu. Yuk kita akhiri aja yuk. Jadi sindirannya banyak banget. Ini kitab ini ngomongnya halus tapi nyelekit sebetulnya. Tentu kalau kita membacanya dengan sedikit ya, dengan pengetahuan, dengan membaca penafsiran yang benar gitu ya. Tidak hanya sekedar membaca aliran narasi kisahnya. Kalau hanya aliran narasi kisahnya ya cuman kayak bina iman anak, happy ya happy ye gitu saja. Tapi begitu kita pelajari ya kritiknya bahkan persis di depan mata ditampol kalau bacaan yang sekarang gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Lanjut nggak Pak ini Pak? Lanjut ya Pak ya? Ya bab 1 selesai lah ya. Yuk kita baca ya. Nah kemudian dikatakan, ini ironi yang selanjutnya. Ayat 9, Yunus seakan-akan ngabobodo Tuhan. Seakan-akan Tuhan nggak bisa menjangkau dirinya. Tapi ayat 10, orang-orang yang menyembah Allah yang lain tadi. Perhatikan ayat 10. Kita lihat ayat 10. Orang-orang itu yang dimaksud nahkoda, awak kapal dan seterusnya, yang tidak nyembah Tuhan Allah Israel, itu maksudnya, kita baca. Mereka menjadi apa dikatakan? Takut. Lalu berkata, apa yang kau perbuat? Nah, berarti pasti ada yang nggak bener kamu tuh. Kira-kira begitu. Kepekaan menyadari yang ilahi, kepekaan menyadari perbuatan moralitas yang keliru bahkan justru ada di orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Apa yang kau perbuat? Ini memang pertanyaan umum, tetapi maksudnya adalah mereka mulai menyadari ini ada yang nggak beres dengan orang ini. Kata-katanya bagus, tapi kok begini keadaannya? Apa yang kau perbuat? Meskipun memang secara de facto kita tahu dikatakan sebab kalimat lanjutannya orang-orang itu mengetahui, berarti kurang lebih Yunus sudah bercerita sedikit tentang bagaimana kisahnya sampai kapal hampir tenggelam dan seterusnya tadi. Dikatakan ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepadanya. Tetapi orang-orang itu menyadari, Nus ini atau Pak Yunus atau apapun sebutannya, ini kayaknya Anda nggak beres deh gitu. Jadi orang-orang tidak kenal Tuhan memiliki alarm yang lebih baik dibandingkan seorang nabi Israel. Kepekaan akan kehendak Tuhan, kepekaan akan bagaimana maksud Tuhan lebih baik dibandingkan seorang nabi Israel. Ini kitab yang penuh sindiran sebenarnya. Saya itu nggak tahan kalau baca kitab Yunus terus terang. Karena asik sekali, ditampolin gitu loh Pak. Plak, udah gitu. Kalau kita baca makin ke belakang itu udah, tolong, udah. Masih ada banyak lagi sebenarnya ya. Lanjutlah, paling nggak bab 1 selesai ya. Dikatakan bertanyalah mereka ya, harus diapakan ya. Lalu dikatakan pada ayat ke-12, Yunus mengatakan supaya ia dibuang ke laut. Karena dia tahu karena akulah badai besar ini. Usul yang dalam ayat 12 itu tampaknya mulia. Tampaknya mulia sekali, mulia. Coba perhatikan. Buanglah ke laut, kalau aku dibuang, nanti laut menjadi reda. Apa kesan yang muncul? Buanglah, kalau aku dibuang, laut menjadi reda. Apa kesan yang muncul di situ? Ya. Apa kesan yang muncul? Berani berkorban. Yunus membuat kesan bahwa diri atau cerita ini pada ayat 12 muncul kesan pada kita, keren nih. Yunus keren karena Yunus kemudian berkorban. Karena kalau dia dibuang ke laut, mereka selamat. Seakan-akan ada kalimat yang tidak dikatakan, okelah, saya saja yang menanggung, saya saja yang kamu campakkan ke laut, kamu selamat. Aku berkorban. Gitu ya? Tapi tidak begitu. Perhatikan ayat 13 ya. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga dan seterusnya. Mereka menolak usul itu. Karena kalau mereka tidak menolak usul itu, pasti ayat 13 mereka langsung membuang Yunus. Oke, siap, setuju dengan usulmu.
Kira-kira meskipun dalam kitab tidak disebutkan, kira-kira dialognya akan berbunyi, sudah saya dibuang aja. Nanti kalau saya dibuang, kata Yunus, kamu selamat. Nanti laut segera reda. Orang-orang itu akan bilang dalam bahasa Ibrani, gelo maneh. Kira-kira begitu. Tidak ada yang dari antara kita yang harus dikorbankan. Kita harus selamat bareng-bareng. Ayo kita usaha lagi. Lalu dikatakan berdayung melawan badai itu. Artinya orang-orang itu menolak gitu. Itu usul yang aneh sekali, absurd. Kalau bahasa filsafatnya absurd, aneh sekali. Jangan. Lalu dikatakan mereka berdayung. Lalu dikatakan ayat 14, berserulah mereka kepada Tuhan. Tadi ayat yang sebelumnya ayat 5, awak kapal berserunya kepada siapa? Allahnya masing-masing. Sekarang ayat 14 mereka berseru kepada Tuhan, berarti Allah Israel. Allah Israel. Jadi rupanya Tuhan bisa menggunakan situasi-situasi yang tidak ideal untuk mengantar orang pada iman. Awak kapal itu bangsa-bangsa lain menyembah Allahnya sendiri. Tapi di ayat 14 kita tahu berserulah mereka. Ini kan berdoa. Berdoa mengandaikan apa kalau orang berdoa? Kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, pengandaiannya apa? Iman. Yes. Kita tidak mungkin berdoa kepada seseorang atau sesuatu kalau kita tidak percaya. Misalnya ada sesembahan orang lain atau sesembahan, kok jadi badai ya Pak ya? Di baterainya ya, ada baik ya. Kita tidak mungkin berdoa kepada seseorang kalau kita tidak ada iman. Ketika awak kapal berseru kepada Tuhan, artinya berdoa, berarti awak kapal ada iman. Ada perubahan batin di situ. Jadi di dalam diri awak kapal ada perubahan batin yang tadi berseru kepada Allahnya masing-masing. Sekarang dalam situasi yang kacau balau itu, kemudian mereka berseru kepada Tuhan Allah Israel. Berarti di sini dikisahkan kepada kita ada pertobatan awak kapal yang berasal dari bangsa-bangsa lain dan nabinya tidak. Udah yuk. Jadi kekacauan tadi itu, badai tadi itu sanggup membalikkan hati orang-orang goib. Badai tadi itu sanggup membalikkan hati orang-orang goib. Tetapi tidak sanggup membalikkan hati Nabi Yunus, Nabi Tuhan. Ini kan bahasa Ibrani bedegong ya. Gitu kan. Ditampalin nggak habis-habis kalau kita baca kitab Yunus ini. Nah, kenapa Yunus justru meminta dia dibuat? Karena saya kembali ke pembahasan tadi. Ada kesan dia pengen berkorban, tapi tidak. Yunus ini culas di dalam sikapnya. Ada dua keculasan. Yang pertama, dengan dibuang ke laut, maka dia tidak harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena saya dibunuh loh Tuhan. Nah gitu. Memperhatikan itu ya. Artinya dia bisa lolos, lepas dari perintah yang awal tadi. Pelariannya tadi itu makin sukses dengan cara dibuang ke laut oleh orang-orang tadi. Jadi dengan Yunus dibuang ke laut berarti urusannya selesai. Karena saya dibunuh oleh orang-orang itu. Nomor dua, dia menimpakan kesalahan pada awak kapal. Karena dengan membuang mereka ke laut berarti mereka mengorbankan satu nyawa di dalam kapal. Padahal dalam tradisi pelayaran sampai kapanpun dari zaman kuno sampai hari ini, yang dibuang apa? Kalau ada badai? Barang. Yang dibuang barang. Tidak pernah orang. Tidak ada sejarah pelayaran manapun di dunia ini dari zaman kuno, dan itu memang tradisi maritim dari zaman kuno sampai hari ini. Kalau ada badai, yang dibuang barang, bukan orang. Jadi dia membuat orang lain terseret pada sesuatu yang mengkhianati apa yang menjadi tradisi baik selama ini. Yang dibuang harusnya barang, tidak orang gitu. Jadi dia ke Tuhan salah, ke orang-orang salah gitu. Culas sekali ini. Atau in short, secara bahasa gampangnya, dengan Yunus dibuang, dia akan lepas dari tanggung jawab pergi ke Niniwe. Karena dibuang kan? Jadi nggak sampai kan? Tetapi ternyata Tuhan punya kehendak lain, yaitu
kemudian atas penentuan Tuhan. Sekali lagi, atas penentuan Tuhan ini mentalitas ribuan tahun lalu, bahkan bahwa Tuhan bisa mengendalikan dengan seenaknya dunia ini. Ya, jadi atas penentuan Tuhan, seekor ikan besar menelan Yunus dan dikatakan Yunus 3 hari 3 malam lamanya di dalam perut ikan itu. Dari bab 1 saja ada banyak hal yang sebenarnya bisa lebih rinci lagi. Saya tadi agak-agak sedikit kasar memandangnya secara umum, bisa lebih rinci lagi beberapa pelajaran iman yang dapat kita tarik dari situ. Terakhir untuk bab 1, perhatikan ayat 16. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelian bagi Tuhan serta mengikrarkan siapa yang dimaksud orang-orang itu. Awak kapal tadi dikatakan mempersembahkan kurban. Ketika mempersembahkan kurban berarti mereka menyembah. Ini bahasa perjanjian lama. Karena persembahan kurban berarti sudah menyembah. Berarti kalau bahasa kita sekarang, mereka kemudian pindah agama. Kalau bahasa sekarang ya. Kalau bahasa yang lebih tinggi lagi maksudnya adalah mereka kemudian imannya beralih, tidak lagi menyembah Allah bangsa-bangsa lain tadi, kemudian menyembah Allah Israel, Tuhan Yod-Heh-Vah-Hoi, dengan dinyatakan pada ayat 16, sangat takut pada Tuhan, mempersembahkan kurban, mengikrarkan nazar. Peristiwa yang buruk mampu mengubah orang-orang itu dari tidak beriman menjadi beriman, tapi tidak sanggup mengubah Nabi Tuhan. Keren nggak Yunus? Keren. Baik, saya berhenti dulu di situ ya, karena sudah 18.20 ya. Tapi paling kurang kita sudah membahas pada bab 1 ya, itu inti-inti dari bab 1. Nanti di bab 2 terutama bagian doa ini lebih keren lagi nih nanti. Lalu di bab 3 Yunus kembali ke darat. Sekarang saya lompat langsung bab 2 ayat 10 ya. Tuhan berfirman kepada ikan, ikan memuntahkan Yunus ke darat. Ini persis seperti keadaan awal sekali. Bab 1 ayat 1. Lalu dikatakan kembali Tuhan berfirman kedua kalinya. Tuhan tidak kehabisan cara, karena tadi saya katakan orang-orang bangsa lain dengan peristiwa itu berubah sikap batinnya, imannya. Yunus tidak. Tapi Tuhan sebenarnya tidak kehabisan cara untuk mengubah hati kita. Terbukti Yunus kemudian berangkat. Meskipun setelah berangkat pun juga tidak 100% setuju dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini bagian-bagian yang lain, mungkin nanti ada kesempatan bertemu. Baik, silakan kalau mau ada tanggapan atau apa saja, komentar atau apapun, silakan. Tentang YHWH itu tadi, itu kan tidak bisa atau tidak boleh diucapkan oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Betul. Ya. Tetapi untuk bisa mudah mengucapkannya, mereka mengucapkan Adonai tadi. Ucapannya Adonai, ucapannya. Betul, nah, betul. Apakah itu ada kesamaan konsep tentang yang YHWH dengan yang Adonai? Artinya konsep bahwa ini Allah yang Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Pencipta dan segala macam. Ya. Ya, apakah dengan orang-orang Yahudi itu mengucapkan Adonai itu sebenarnya sama dengan konsep YHWH itu tadi? Maksudnya sama itu dalam arti bagaimana, konsep Pak? Pemahamannya bahwa ini untuk merujuk kepada satu, bukan artinya yang dimaksud itu gitu. Ya. Oh, baik, iya. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Ya, betul kata Bapak, tertulisnya YHWH, dibacanya Adonai. Adonai arti harafiahnya Tuhanku. Jadi maksudnya sama, Pak. Hanya karena memang orang Israel tidak berani menyebut nama Tuhan. Kenapa begitu pertanyaannya? Kita ke kitab Ulangan ya. Ulangan bab 5 ya. Ulangan bab 5 ayat yang ke-11. Jadi itulah alasannya kenapa orang Israel tidak berani membunyikan nama Tuhan. Nah, Ulangan 5 ayat 11 saya baca ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab dan seterusnya ya. Yang penting yang bagian awal, jangan menyebut nama Tuhan. Tolong saya diberi jawaban, nama Tuhan yang tertulis di sana
huruf kapital atau huruf kecil? Itu artinya tulisannya apa di situ? YHWH. Jadi jangan menyebut nama YHWH dengan sembarangan. Itulah akarnya. Jadi kenapa orang Yahudi tidak menyebutkan? Karena ada larangannya di situ. Maka mereka membaca Adonai untuk mengganti supaya tidak menyebut itu. Jadi itu kesepakatan saja. Para rabi zaman kuno bersepakat. Pokoknya kalau kita ketemu YHWH bacanya apa? Masa dibacanya gitu aja? Ya, karena jangan menyebut kan. Diganti Adonai yang dimaksud Tuhanku, yaitu Tuhan YHWH itu. Jadi itu punya makna yang sama, hanya karena mengganti supaya tidak menyebut, tetapi tetap ada bunyinya. Maka ketika membaca, jadi kalau kita baca terjemahannya lalu menjadi klop. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Nah gitu. Kalau dalam bahasa Ibrani, jangan menyebut tertulis, jangan menyebut nama YHWH tertulis. Terbaca, jangan menyebut nama Tuhan Adonai. Jadi itu begitu Pak. Jadi maksudnya sama, tidak ada perbedaan, hanya untuk mengganti saja supaya pembacaan tetap jalan. Kalau kemudian itu dilewati dan kosong, kan tidak jalan kalimatnya. Gitu. Kalau Elohim itu tetap diucapkan karena tidak ada larangan untuk mengucapkan Elohim. Nah gitu. Jadi larangannya kalau kita baca Ulangan 5 ayat 11 adalah menyebut Yod, He, Vav, He. Itu saja. Kalau Elohim mereka tidak mengganti. Jadi begitu muncul kata Elohim, itu mereka tetap mengucapkannya, tidak ada keberatan yang di sana. Contohnya kalau kita membaca kitab Bilangan ya, Bilangan bab 6 ya, yang muncul kata Allah, atau di Kejadian juga bisa ya. Kejadian aja bab 1 ayat 1 ya, muncul kata Allah ya. Nah kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1 itu dalam teks Indonesia berbunyi pada mulanya Allah. Itu teks Indonesia ya. Kalau teks aslinya Ibrani Elohim. Mereka tetap membacanya kalau Elohim. Jadi tidak ada masalah dengan kata Elohim. Dalam teks bahasa Indonesia pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Itu teks aslinya Elohim. Tapi mereka tidak akan melewatkan atau mengganti itu. Jadi tetap dibaca Elohim seperti itu. Bereshit bara Adonai, ya Bereshit bara Elohim gitu. Jadi tetap dibaca seperti itu kata Elohim. Seperti itu ya, Pak ya. Silakan tanggapan atau apa saja, komentar, pertanyaan, silakan. Silakan Pak ya. Kan tadi Pastor mengatakan kita kalau dapat ilham itu kan main buka, baca gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya kok merasa kalau bergaul dengan teman-teman yang saudara-saudara kita yang Kristen Protestan ya, mereka percaya begitu ya, walaupun mungkin gak sembarangan mereka baca tiap hari ya. Baru 2 hari lalu saya ketemu teman saya, dia cerita COVID, repot usahanya, lalu dia baca tiap hari kan ya. Sampai dia menemukan usaha barunya pun dia yakin atas yang dia baca. Ya. Sampai kapan dibukanya, dia cerita ayatnya. Ya. Awal tahun depan. Persis saya buka itu awal. Jadi saya yakin banget ini usaha ini disuruh Tuhan, diituin Tuhan. Salah satunya dia baca tiap hari kitab suci itu bersama istrinya. Ya. Dia nangkap ini, lu nangkapnya apa? Sama. Jadi dia yakin banget. Itu bagaimana? Nah karena kalau kita bicara misalnya dari Pastor Leo, kita banyak diajarkan write your own Bible. Kita mengalami sendiri. Ya. Saya merasa waktu cerita itu dia betul-betul mengalami ya. Saya nggak pernah tuh yakin begitu ya. Baca pernah. Ya. Itu bagaimana tanggapan Pastor? Ya enggak apa-apa, orang keyakinan tuh enggak bisa disalahkan toh karena itu keyakinan. Iya. Orang yang yakin batu adalah Tuhan juga banyak toh. Ya iya gitu. Karena keyakinan gitu. Nomor 2, saya mengatakan bagaimana cara kita yang sehat membaca Alkitab. Iya, sehat ya, saya katakan sehat. Tetapi kalau soal keyakinan saya tidak akan mengatakan itu salah atau mengatakan itu benar karena keyakinan.
Karena di dunia ini bahkan orang yang yakin di pohon itu ada penunggunya ya banyak, nyembah pohon ya banyak. Apakah keyakinan itu salah? Ya tidak, karena dia yakin. Tapi saya mengatakan cara Katolik yang sehat membaca Alkitab tidak begitu. Nah gitu ya. Nah, cara Katolik yang sehat tidak begitu, karena Alkitab justru perlu dibaca dengan sepantasnya, selayaknya, bukan sebagai semacam jimat-jimat. Tapi kalau orangnya yakin, karena orangnya bukan Katolik, bahkan sekalipun kalau orangnya Katolik sekalipun, saya tidak akan mengatakan itu salah. Kalau dia yakin, ya sudah gitu. Tapi saya mengatakan begini, ada kerangka bagaimana cara paham kita terhadap Alkitab. Bagaimana memperlakukan Alkitab secara sehat. Nah gitu. Nah gitu Pak. Bagaimana maksudnya secara sehat, coba diterangkan. Ya, secara sehat itu berarti Alkitab dibaca sesuai dengan konteksnya. Contohnya, itu sehat. Kita mengetahui bahwa Alkitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Maka tidak begitu saja apa yang tertulis pasti akan langsung untuk kita. Yusuf bermimpi, berarti kalau mimpi, Yusuf bermimpi dari Tuhan. Berarti kalau setiap mimpi pasti petunjuk Tuhan. Contoh kesimpulan yang tidak sehat. Nah gitu. Jadi menyimpulkan begitu saja dengan cara membabi buta. Loh iya Ci, ayatnya ada. Yusuf bermimpi, berarti mimpi itu pasti dari Tuhan. Lah itu kan Yusuf, orang suci. Emang lu orang suci? Nah, pertanyaan berikutnya kan. Jadi ini sudah ada perbedaan gitu. Ini contoh Bu yang tidak sehat. Tentu dengan membaca Alkitab sesuai dengan konteksnya. Bahwa Alkitab itu ditulis 2000 tahun lalu, ada banyak kebudayaan yang berbeda dengan kita, lalu tidak menjadikan Alkitab sebagai semacam jimat-jimat begitu, lalu memperlakukan ini sebagai seakan-akan petunjuk yang siap pakai. Kalau saya sedih, saya buka pasti dihibur. Contohnya, saya sedih, saya buka dihibur. Tapi bahwa ada orang yang mengalami begitu, ya silahkan gitu. Karena itu terkait dengan keyakinan. Jangankan kok baca Alkitab ya Pak ya. Sebenarnya kalau orang yakin novel tertentu bisa menguatkan dia sedih baca Harry Potter, wah dia gembira karena baca Harry Potter, ya bisa. Karena kalau orangnya yakin. Jangankan Alkitab ya, apapun bisa memberi inspirasi dan kekuatan. Tetapi saya mengatakan kalau kita Katolik tidak dengan cara membabi buta begitu. Kalau sedih saya buka yang mana, pokoknya yang datang pasti hiburan dari Tuhan. Ini contoh frater ya, frater. Dia sedang bergumul, mau tetap lanjut jadi pastor atau tidak. Dia buka ayatnya, cut. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Iya. Yakin, wah saya disuruh keluar sama Tuhan. Saya mengatakan seumpama, ini contoh ya, contoh. Ada nggak ayat begitu? Ada. Bisa nggak kesimpulannya begitu? Bisa. Artinya bisa itu dalam arti mungkin orang itu mengambil kesimpulan begitu. Nah gitu loh ya gitu. Bagusnya kalau yang tadi misalnya frater tadi itu tuh apa? Dia hanya ke Ya bagus. Nah ini pertanyaan bagus. Bagusnya bagaimana? Kita punya dalam tradisi Katolik yang namanya discernment, diskretio. Nah, itu kita punya alatnya. Apa kehendak Tuhan? Itu tidak dicari dengan sulapan kalau di Katolik. Enggak ya, enggak gitu. Tapi ada alatnya namanya diskretio spiritum, atau dalam bahasa ini discernment, ya, discernment, membeda-bedakan, lalu ada berdoanya, ada menalarnya, ya, ada menalar secara pikiran. Kenapa saya pengen jadi pastor? Ya, bagusnya ini. Kenapa saya tidak pengen jadi pastor? Begini. Lalu dua, secara doa kita doakan, tiga bimbingan. Jadi ini cara namanya discernment. Ini secara gampang aja dulu ya, karena prosedurnya kalau diceritakan ya panjang lebar ya. Tapi gampangnya gitu ya. Discernment yaitu dengan cara menimbang-nimbang dengan akal budi, karena kita dianugerahi akal budi. Kenapa kok saya pengen jadi pastor? Dulu munculnya kapan? Misalnya contoh dengan ditulis, tidak harus ditulis, tapi ada pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita ya. Dua dibawa dalam doa, tiga pertimbangan tadi dan sudah dibawa dalam doa tadi,
dimintakan pembimbingan. Ya gitu. Itu namanya discernment. Itu contoh dalam yang kamu tanyakan tadi. Kita punya itu namanya discernment gitu. Dalam setiap hal itu bisa kita discernment. Saya diminta melayani di gereja, tapi saya sedang sibuk mengembangkan usaha. Discernment. Saya mau mengiyakan melayani di gereja atau stop dulu atau bagaimana. Itu discernment perlu. Nah gitu. Jadi tidak, wah melayani apa enggak ya? Gitu. Tapi kalau percaya ya boleh, tapi saya mengatakan itu tidak Katolik gitu loh. Paham ya? Ya gitu ya. Tapi saya mau memberi komentar sedikit dengan yang Pastor sebut tadi ya, Pastor Leo sebut tadi. Itu betul, mengalami Bible, itu betul. Tapi Bible secara Katolik itu pastilah yang dimaksudkan Pastor Leo. Nah gitu ya. Karena Alkitabnya bisa sama, cara membacanya bisa berbeda. Nah gitu ya Pak ya. Jadi saya yakin yang dimaksudkan Pastor Leo adalah bagaimanapun, karena kerangkanya omongan kita Katolik, bagaimanapun saya yakin yang dimaksud Pastor Leo cara kita sendiri, tetapi yang secara Katolik. Karena bagaimanapun Alkitabnya bisa sama, ternyata tafsirnya beda tuh. Ambil contoh kecil yang ngawur langsung ketemu. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, kalau dalam perjamuan suci tubuh, dalam gereja Katolik dan non Katolik sama nggak artinya? Artinya sama nggak? Artinya, maknanya. Menurut Katolik dan menurut gereja lain? Beda. Artinya beda. Teksnya sama, cara membacanya berbeda, akibatnya artinya beda. Di Katolik ya hostia itu tubuh Kristus. Di non Katolik begitu ah? Enggak. Iya. Simbol. Artinya maknanya beda nggak menurut Katolik dan menurut orang lain? Beda. Teksnya sama nggak? Nah, lihat ya. Teksnya sama, dibacanya bisa berbeda, kesimpulan akhirnya beda. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi saya mau sedikit juga bersetuju dengan Pastor Leo, namun saya pasti yakin yang dimaksudkan tadi itu ya. Kita secara kita sendiri, tapi yang secara tuntunan Katolik bagaimana? Gitu ya Pak ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri KKR kita malam ini. Kita sangat bersyukur, kita banyak belajar ya. Dari awal kita belajar bagaimana kita mengakhiri Mazmur dengan kemuliaan, kemudian kalau istilah pastor kita ditampar-tampar, ya mungkin kita mengevaluasi diri, sungguhkah kita percaya kepada Allah atau kita hanya menggunakan agama juga sebagai panggung sandiwara kita. Kita akhiri dengan lagu penutup Kau Dipanggil Tuhan dan doa penutup nanti oleh Pak Yohanes. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya.